Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Fanmo Harapan Mama TV. Saya akan memprediksi lagi 3 partai untuk hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mereview kemarin prediksi saya. Saya rasa 4-2 ya, 4 benarnya dan bahkan 4,5 ya. Karena Swiss versus Wales itu draw. Saya memprediksi unggul sedikit Swiss dan jumlah golnya sedikit benar, sedikit kan, cuma terjadi 2 gol 1-1, bahkan Swiss sempat unggul, bahkan sempat unggul 2-1 di menit 87 tapi dianulir. Ya, itulah sepak bola, kita tidak tahu. Lalu yang kedua ada Denmark versus Finlandia. Saya mengunggulkan Denmark, tapi apa daya, tragedi kolapsnya Eriksen sangat mempengaruhi, bahkan main Denmark sampai ada yang menangis di lapangan dan itu mempengaruhi. Ditambah lagi sempat gagal penalti Wolfsburg, tapi jumlah gol yang sedikit saya bilang terbukti ya, Denmark kalah 1-0 dengan jumlah gol yang sedikit. Yang lagi ketiga saya mengunggulkan Belgia dengan jumlah gol yang besar dan terbukti ya, 2 gol Lukaku, 1 dari Munier, 3-0 Belgia unggul atas Rusia. Overall 4-2 ya, saya kira 4 yang tepat dan 2 bahkan 1,5 ya, karena Swiss itu draw juga tidak kalah. Saya akan lanjut untuk partai hari ini. Ada 3 partai. Yang pertama itu Inggris Kroasia, lalu ada Austria versus Macedonia Utara, dan Belanda versus Ukraina. Yang pertama dulu Inggris versus Kroasia. Inggris selalu jadi unggulan setiap turnamen, tapi kenyataannya hasilnya bertolak belakang. Baru pada 2018 akhirnya dapat diwujudkan masuk semifinal setelah lama, tahun 96 bahkan Inggris masuk semifinal Euro. Ketemu dengan Kroasia. Kroasia ini adalah tim yang mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2018. 2-1 pada saat itu lewat extra time ya. Berakhir ditutup oleh gol Mandzukic di extra time setelah waktu normal berakhir 1-1. Kali ini mengulang lagi, tapi Southgate datang dengan pemain-pemain mudanya. Dan Kroasia malah datang dengan pemain-pemain yang sudah berumur. Kita tahu Modric sudah mulai menurun permainannya. Setelah 2018 sempat meraih Ballon d'Or, sekarang masih jadi tumpuan. Cuma sudah tidak ada Mandzukic lagi. Tapi masih ada Perisic juga, pemain yang sudah berumur dari Kroasia. Ada yang unik dalam sejarah pertandingan ini, Inggris belum pernah menang di laga pertama Euro. 8 kali. 8 kali Inggris bermain di laga awal Euro dengan 3 kali kalah dan 5 kali seri. Ini jadi handicap yang penting. Melawan Kroasia, tim yang mengalahkan dia di semifinal. Cuma sekarang yang unik adalah banyaknya tuan rumah di Euro ini, dan khusus untuk Inggris Kroasia ini akan bermain di kandang Inggris. Kita ketahui 2 pertemuan terakhir Inggris versus Kroasia di Nation League, di kandang Kroasia berakhir seri 1-1 dan di kandang Inggris menang Inggris 2-1. Nanti untuk prediksinya di akhir saya rangkum ya. Itu dulu untuk Inggris Kroasia. Dan lanjut Austria versus Macedonia Utara. Ini adalah ulangan kualifikasi Euro, karena sebelumnya babak kualifikasi Austria sudah pernah bertemu Macedonia Utara. 2 pertandingan, 2 kali juga Austria menang. Saat menjamu Macedonia, Austria menang 2-1, dan saat bertandang ke kandang Macedonia Utara, Austria menang 4-1. Ini mirip seperti Belgia versus Rusia yang sudah pernah bertemu di kualifikasi. Dan sekarang ini mainnya kan di Bukares, netral ya. Makanya saya kalau lihat dari segi Austria, terlihat lebih pengalaman. Dia punya David Alaba yang sudah sering main di Bayern Munchen. Dia ada Sabitzer juga, bintang baru dari Leipzig. Masih mengandalkan striker Arnautovic ya, kalau kalian pernah dengar, pernah main di Stoke tapi sekarang sudah bermain di Liga Cina. Sedangkan Macedonia mengandalkan Elmas dan juga striker Gaik yang pernah juara champion dengan Inter Milan, Goran Pandev. Jika melihat dari
hasil sebelumnya Macedonia Utara pernah bikin kejutan di kualifikasi World Cup 2022 ya, mengalahkan Jerman pada saat itu di kandang Jerman 2-1. Ini bisa jadi handicap penting. Sedangkan Austria sedikit mengalami penurunan di kualifikasi Piala Dunia, sekarang dia berada di posisi 3 dan ini bisa jadi alarm berbahaya untuk Austria. Tapi Macedonia ini jelas tim baru, tumben masuk ke Euro, otomatis secara pengalaman dia kurang. Itu untuk rangkuman Austria versus Macedonia. Dan terakhir Belanda versus Ukraina. Ini yang dinanti-nanti, Belanda versus Ukraina. Belanda banyak ditinggalkan oleh pemainnya. Ya, Virgil van Dijk selaku kapten tidak bisa main, masih cedera bersama Liverpool. Dan berita terbaru yang terakhir, Donny van der Beek pun juga ikut cedera ya. Dan yang menarik adalah Belanda untuk laga di Euro ini dilatih oleh pelatih barunya Frank de Boer, dan kita lihat secara permainan juga belum begitu meyakinkan. Belanda hanya bisa menang lawan tim yang jauh di bawah, Gibraltar, Latvia, tapi saat ketemu tim-tim yang terbaru, Belanda draw lawan Skotlandia, bahkan kalah dari Turki 4-2 pada saat itu Burak Yilmaz mencetak hat-trick. Sedangkan Ukraina di 3 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 semua berakhir seri. Ukraina, saya lihat dia raja seri ya untuk 3 partai ini. Tapi yang ditahan seri juga nggak main-main. Ukraina menahan seri Prancis 1-1. Jelas ini bisa jadi handicap tersendiri untuk pasukan yang dilatih oleh Andriy Shevchenko, legenda AC Milan itu. Lalu kita lihat juga bagaimana Belanda secara tim dengan banyaknya absennya pemain-pemain inti, Donny van der Beek, Virgil van Dijk, ini akan jadi catatan yang tidak bagus. Tapi keuntungan buat Belanda, dia akan bermain di Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Itu bisa jadi handicap keuntungan untuk Belanda. Sekarang kita lihat dari segi bursa. Inggris versus Kroasia, disinilah yang jadi saya pertanyaan adalah bagaimana yang sebelumnya Inggris tidak pernah menang di laga pertama Euro dan pernah dikalahkan oleh Kroasia. Bursanya Inggris memberikan handicap 1. Ini tidak main-main ini. Makanya ini yang jadi alasan saya akan mengungkal Inggris di laga ini. Karena saya melihat ada keanehan di bursa, bagaimana Inggris Kroasia yang seharusnya ini berimbang, bahkan Inggris punya handicap buruk, belum pernah menang di laga Euro dalam 8 kali keikutsertaannya dan juga pernah kalah dari Kroasia, malah memberikan handicap 1 untuk Kroasia. Makanya saya lihat ada satu keanehan dan saya berharap Inggris dan mengunggulkan Inggris akan menang atas Kroasia. Minimal selisih 1. Dan laga ini saya yakin akan terjadi banyak gol. Karena kedua tim punya permainan yang menyerang. Dan saya lebih mengunggulkan Inggris mungkin dengan skor 2-1 atau 3-1 ya. Lalu yang kedua bursanya untuk Australia versus Macedonia. Ini lagi unik lagi. Macedonia yang pernah mengalahkan Jerman di kualifikasi Piala Dunia 2 bulan lalu malah mendapat handicap 1 dari Austria yang penampilannya sedang menurun. Di sini lagi saya melihat apakah akan terjadi pengulangan pada saat kualifikasi Euro. Bahkan pada saat itu Macedonia kalah 2 kali dengan Austria, main di kandang Macedonia kalah 4-1, pada saat bertandang ke kandang Austria, Macedonia kalah 2-1. Melihat bursanya 1, saya kembali akan mengunggulkan Austria. Tapi saya kira partai ini tidak akan terlalu banyak gol. Saya masih mengunggulkan Austria akan bisa melenggang dengan jumlah gol yang tidak banyak. Lalu yang ketiga, Belanda versus Ukraina. Ini besar sekali ya. Jika saya lihat handicapnya itu 1/4. Ukraina mendapatkan handicap dari Belanda. Dengan melihat penampilan Belanda yang belum konsisten, saya lebih mengunggulkan Ukraina. Dan di sini saya lihat akan terjadi banyak gol. Karena saya lihat Belanda asuhan Frank de Boer ini, saya pernah nonton 2 kali permainannya, itu bermain terbuka ya. Ditambah juga Ukraina, tim-tim dari Eropa Timur punya kemampuan Spartan juga
saya tidak melihat Ukraina akan bermain bertahan di kandang Belanda. Oleh sebab itu saya memprediksi partai ini akan berjalan draw, ataupun kalau Belanda menang tipis. Makanya saya lebih mengukuhkan Ukraina karena mendapat secara handicap ya, karena mendapat handicap 1/4. Itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa like atau subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Yang namanya prediksi bisa salah, bisa benar, tapi saya sudah berusaha memprediksi berdasarkan statistik permainan, informasi terbaru dari tim, dan juga sejarah pertemuan. Jangan lupa subscribe atau like Fanmu Harapan Mama TV. Selamat malam, salam olahraga.